Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, lebih kurang 30 menit dari sekarang insyaallah kita akan mempelajari pelajaran tauhid atau akidah yang kita jadikan pedoman adalah buku Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Pada pertemuan terdahulu kita sudah mulai membahas macam-macam sihir, termasuk diantaranya adalah benang-benang atau tali-tali yang diikatkan di anggota badan, kadang-kadang pangkal lengan, kadang-kadang pinggang, dan ada juga mungkin yang di tempat-tempat yang lain, wallahu a'lam. Namun sebelum kita masuk ke hal tersebut, saya mau mengingatkan kita semuanya bahwa di akhir-akhir ini banyak orang yang tauhidnya batal, bukan hanya dari sisi uluhiyah atau penyembahan atau ibadah. Selama ini kalau kita bahas tentang tauhid, kita selalu menitik beratkan kepada tauhid uluhiyah, di mana banyak orang yang batal keimanannya karena tetap mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi takutnya kepada selain Allah, tapi patuhnya kepada selain Allah, tapi yang disembah selain Allah. Nah sekarang ternyata lebih parah. Jadi memang menjelang munculnya Dajjal ini, Bapak Ibu sekalian, menjelang munculnya Dajjal ini kondusivitas kehadiran Dajjal itu memang dipersiapkan sedemikian rupa sehingga nanti ketika Dajjal datang, ketika dia mengatakan innani anallah ana rabbukum, Allah itu ya saya, gitu loh, sayalah Tuhan kalian, itu dengan sangat mudah hampir seluruh dunia mengakui, iya, kamu adalah Allah, kamulah Tuhan kami. Makanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, perlu kalian ingat Tuhan kalian itu tidak picek, gitu loh. Ketika Rasul mengatakan bahwa Dajjal itu picek, celek sebelah, Allah ingatkan Tuhan kalian itu tidak picek. Nah pertanyaannya, kenapa sedemikian mudah Dajjal merekrut manusia untuk menyembahnya, untuk meyakini bahwa dia adalah Tuhan? Dia tunjukkan ciri-ciri ketuhanannya. Dia katakan hujan turun, tumbuhan tumbuh Pak, nggak nunggu lama.
Yang mati hidup, hidup. Tidak nunggu lama. Dia tunjukkan rububiyah dia. Gitu loh kira-kira. Dan pada saat itu orang cepat percaya, yo inilah Tuhan, inilah Sang Pencipta, inilah dia Allah Sang Pencipta itu. Maka Nabi ingatkan, ingat Tuhan kalian Allah itu tidak picek. Nah, untuk sampai ke titik itu, kondisi ini sekarang ini sedang dibuat sedemikian rupa oleh the gang of Illuminati, antek-antek Dajjal itu. Bisa jadi pandemi sekarang ini mereka juga. Maka bergeser tauhid rububiyah manusia, digeser dulu. Sedangkan orang-orang kafir saja masih ada yang tauhid rububiyah, cuma tidak mau nyembah kepada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Itu para penyembah berhala, Latta, Uzza, Manat, Suwa. Kalau kalian tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, kalian nyembah Latta, kalian nyembah Uzza, kalian nyembah Manat, kalian nyembah Suwa, emang yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Mereka kontan menjawab dan yakin sepenuhnya, la yaqulunna Allah, Allah yang menciptakan. Lah terus kenapa kalian sembah patung-patung itu? Apa jawab mereka di dalam surah Az-Zumar? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak semata-mata nyembah mereka. Mereka ini kekasih-kekasih Allah. Jadi kami sujud kepada mereka, kami bernazar untuk mereka, kami nyembelih untuk mereka, kami kasih sajen untuk mereka, supaya mereka dekatkan kami kepada Allah. Tetapi sekarang induk dan paling dasarnya itu dihajar kepada kita. Kematian bukan lagi karena takdir Allah, Pak. Zaman sekarang sudah banyak yang meyakini itu. Kematian sekarang karena COVID, itu loh. Betul atau tidak? Hati-hati, Pak. Ini pengkondisian betul. Lidah mereka masih mengatakan ini hidup mati di tangan Allah, tetapi hati mereka sudah bergeser. COVID adalah pembunuh. Saya tidak mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menidakkan protokol kesehatan lah, segala ikhtiar manusiawi supaya kita terhindar dari COVID. Tidak, laksanakan, itu kewajiban kita sebagai manusia. Tapi tauhid rububiyah jangan bergeser. Tauhid rububiyah jangan bergeser. Sebentar lagi nanti akan ada kajian-kajian di medsos. Pandemi itu dulu berakhirnya hanya sekian lama, ini sudah sekian, maka ini memang betul-betul pembunuh. Digiring kita kepada satu ketakutan yang ujungnya meyakini bahwa kematian adalah karena virus COVID itu. Jadi setelah saya coba lihat itu, tiba-tiba ada berita dari Depok. Ada disebut Pak Ir kalau nggak salah. Itu ketika dia mempunyai saturasi oksigen sudah di bawah 90, nafasnya sudah sangat sesak, dia undang kawannya, dia minta kawannya membacakan surah Al-Kahfi. Itu saturasi oksigennya naik, Pak, sampai ke atas 90. Kawannya balik, turun lagi, dia panggil lagi. Begitu terus, dan begitu dengan anaknya, kesaksian dia begitu dengan anaknya, bla 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 bla. Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu apakah cerita itu benar atau tidak, ataukah itu hoaks dan segala macam. Tapi kalau kita kembalikan kepada bahwa Dajjal memang sudah akan segera muncul dan tentaranya sudah menyebar di mana-mana, intel Dajjal itu sudah nyebar di mana-mana.
provokator-provokator dan propagandis-propagandis Dajjal itu sudah di mana-mana, maka bisa jadi termasuk di antara pengkondisian pra kehadiran Dajjal ini adalah yang sedang kita hadapi, pandemi yang sekarang kita hadapi ini. Jadi kalau itu memang sumbernya Dajjal, ya wajar aja kita lawan dengan Al-Kahfi. Karena memang Dajjal itu sendiri tidak dapat melawan orang yang membaca atau menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Saya tidak mengatakan bahwa sudah tinggalkan obat-obat yang lain, pakai surah Al-Kahfi. Tidak. Tetapi karena Allah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah syifa, Al-Quran itu adalah penyembuh, jelas penyembuh untuk hati. Itu jelas penyembuh untuk akidah yang salah, yang hati yang sakit. Tetapi karena Abu Sa'id Al-Khudri pernah meruqyah seorang kepala suku yang tersengat binatang berbisa dengan Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Lalu kemudian Rasul tersenyum dan mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqa. Kamu tahu dari mana Abu Sa'id bahwa Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai jampi atau pengobat? Maka kata-kata syifa di situ boleh dong diartikan sebagai penyembuh penyakit hati dan penyembuh penyakit jasmani. Baca, terutama untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi fitnah Dajjal, karena memang Rasul yang bersabda seperti itu secara sahih. Nah, kalau memang betul ini adalah pandemi yang diplan oleh Dajjal dan dilaksanakan oleh kaki tangan, tali barut, antek-antek, tentara-tentara, bahkan intel-intelnya, maka pasti akan lemah. Tapi bahasan kita sekarang bukan itu. Bahasan kita adalah bergesernya tauhid rububiyah. Satu, yang kedua, muncul keputusasaan. Bagi orang yang sudah kena langsung putus asa, padahal putus asa itu diharamkan di dalam Islam karena bertentangan dengan tauhid rububiyah. Makanya firman Allah di dalam surah Yusuf dan di dalam surah yang lain tentang keputusasaan, la taqnatu min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah, la tayasu min rauhillah. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Itu bagian dari tauhid rububiyah. Bismillah. Makanya tadi saya singgung sedikit tentang kalau kita hidup pasti masih ada rezeki. Kalau masih ada rezeki pasti kita masih hidup. Kalau sudah tidak ada rezeki, mati. Itu dia. Walaupun kita kaya, kalau itu sudah bukan rezeki kita, kekayaan kita itu mati, Pak. Orang bilang kita kaya, tapi itu bukan rezeki kita. Saya mungkin pernah bercerita, saya pernah ke rumah seorang kepala cabang Bank BRI di salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Itu tahun 91. Masih kebayang bagaimana seorang kepala cabang bank, bagaimana hidupnya yang cukup senang, luar biasa. Dijamu saya dengan seorang teman makan siang di rumahnya. Lauknya Masya Allah. Istilahnya kalau kita makan di restoran, habis makan, kalau makan berdua paling tidak 500.000 Pak bayarnya tuh. Kira-kira begitu. Tapi ada meja lebih pendek lagi dari itu. Isinya apa? Isinya nasi putih, kemudian ada tahu, kemudian ada sayur bening.
Tapi sayur beningnya tak bercabai. Sayur bening itu kan menarik, kalau ada irisan bawang muncul, kemudian ada cabai merahnya kan menarik itu ya. Itu saja, nasi putih, sayur bening sama tahu goreng. Bukan tahu goreng, macam tahu kukus. Ketika makan, kawan saya bertanya, karena itu kawan dia sebenarnya, loh Bapak kok makannya cuma itu? Apa katanya? Supaya ente tahu, gitu kata dia kepada kawannya yang juga kawan saya yang datang bersama saya itu, supaya ente tahu ini sayur tak bergaram, ini tahu kukus tak bergaram juga. Kenapa? Karena saya punya penyakit A, B, C, D, E, F, disebut segala macam penyakitnya itu, dan dokter melarang saya memakan yang bergaram, yang berminyak, yang berprotein. Saya mau tanya, apakah kekayaan itu rezeki dia? Bukan rezeki dia tuh yang itu tuh, yang tak bergaram-garam tuh. Kekayaan dia itu diantaranya jadi rezeki saya dan kawan saya. Kami nikmati udang yang sebesar ini itu Pak, udang yang dagingnya itu sebesar gelas nih. Nah itu kami nikmati, belum lagi makanan mewah yang lain. Masya Allah. Nah begitu tadi yang saya katakan, itu bagian dari rububiyah, tauhid rububiyah. Hanya Allah yang ngatur. Kewajiban kita hanya patuh kepada Allah, termasuk patuh dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Belum lagi ucapan-ucapan yang kemudian mengarah kepada tawakal kepada dokter, tawakal kepada obat, tawakal kepada prokes. Nauzubillah min dzalik. Maaf sekali lagi, jangan salah paham, ini bukan anti. Laksanakan itu sebagai kewajiban. Iya. Wa qul i'malu, katakan hai Muhammad kepada sahabat dan umatmu, i'malu, berbuatlah, berusahalah. Tapi kembali kepada ucapan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkanku. Nah ini hati-hati, karena di dunia saja ketika kita melanggar etika tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ketemu ayat yang saya bacakan di khutbah Jumat kemarin, ayat 55 surah An-Nur, ya'budunani. Cukup? Tidak. Orang-orang beriman yang beramal soleh, yang dijanjikan oleh Allah akan diberi eksistensi di muka bumi. Bismillah. Dihilangkan rasa takut darinya, diberikan kepadanya agama yang membahagiakan dia. Itu adalah orang-orang yang ya'budunani. Mereka itu menghambakan diri kepadaku. Cukup? Tidak. Ujungnya lihat, wala yusyriku nabi syai'an, dan mereka tidak menyekutukan aku sama sekali. Tidak menyekutukan dalam ibadah, tidak menyekutukan dalam keyakinan bahwa aku Rabbul Alamin. Jadi kalau kita juga terlibat dalam kesyirikan itu, terlibat dalam kesyirikan rububiyah itu, maka janji Allah tadi masih jauh dari kita. Itu yang bahaya. Makanya saya mengingatkan itu. Baik, bagian terakhir dari pelajaran tauhid kita adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari Abdullah bin Ukaim. Apa kata Rasulullah SAW? Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa, nah ini ada hubungannya nanti ini.
dengan yang saya sebut di bagian pertama. Siapa yang menggantung-gantung sesuatu dimanapun, di badannya atau di rumahnya atau di kendaraannya atau di binatangnya, untuk menjaga keselamatannya atau untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, maka Allah berlepas tangan dan wukila ilaihi, diserahkan betul nasibnya kepada yang digantungkannya itu. Maka banyak Allah mengatakan di dalam Al-Quran yang maknanya sama dengan fala nasirolahu, tidak ada penolong baginya, penolong di dunia dan penolong di akhirat. Minta tolonglah sama jimat itu, minta tolonglah sama benang-benang yang warna-warni itu, minta tolonglah dengan gambar-gambar yang kau pasang di atas pintu-pintu rumahmu itu. Itu ta'alaq, menggantung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Kalau ada yang mengatakan itu kan bagian dari usaha, usaha hanya dibenarkan yang tidak mengandung kesyirikan. Ketika sudah memalingkan tawakal kita dari Allah kepada benda, maka itu adalah kesyirikan, dan itu bukan lagi dinamakan sebagai usaha yang masyru', yang dibenarkan. Makanya ketika Rasul mengatakan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, sesungguhnya jampi-jampi, azimat-azimat dan wifik-wifik itu adalah kesyirikan. Ada sahabat kemudian yang bertanya, ya Rasulullah, kami karena kebiasaan dari zaman jahiliyah, kalau sakit selalu menggunakan jampi-jampi, maka kebawa-bawa sampai sekarang ya Rasulullah. Sudah masuk Islam pun kalau sakit masih suka menjampi-jampi. Apa kata Rasulullah? Dengarkan, apa kata Rasulullah? Abdu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam yakun biha syirkun au kama qala. Ya sudah, kalau begitu coba tunjukkan jampi mana yang biasa kalian pakai. Karena kalau jampi-jampi yang kalian pakai itu tidak ada unsur kesyirikannya, maka silahkan lanjut digunakan, boleh. La ba'sa birruqa ma lam yakun bihi syirk. Tidak apa-apa jampi-jampi kalau di dalamnya tidak ada kesyirikan. Bagaimana itu? Tanyakan kepada jampi, orang-orang yang biasa pakai jampi-jampi, dukun. Saya nggak biasa Pak, jadi nggak tahu saya apa model jampi-jampi itu. Kenapa? Bergesernya keyakinan kita bahwa bukan Allah mutlak yang menentukan apapun yang terjadi di muka bumi. Artinya ada di sana makhluk-makhluk ciptaan Allah yang juga kita anggap mampu untuk menimbulkan bahaya atau memberi manfaat kepada kita. Itu kesyirikan. Maka Allah, karena Allah itu maha pencemburu, kata Rasulullah, dia tidak mau orang mencintainya berbelah bagi, separuh-separuh. Dia tidak mau orang berserah diri kepadanya separuh-separuh. Dia mau cinta yang bulat, murni. Dia mau hambanya betul-betul mencintainya dan berserah diri kepadanya. Kalau kau masih mencintaiku tapi dalam masa yang sama kau bertawakal kepada yang lain, sudahlah, ambil aja itu Allah. Sampai kita betul-betul taubatan nasuha. Jadi mari kita fahami apa filosofi larangan syirik.
Sehingga kita tidak tertanya-tanya, ini syirik nggak ya, ini syirik nggak ya, ini syirik nggak ya. Kembalikan saja, ini merubah tawakal kita atau tidak kepada Allah. Contoh mudah, minum. Kalau kita menganggap air yang mengenyangkan kita, syirik Pak. Tapi kalau kita minum karena secara alami bahwa air dapat mengurangi dahaga, karena memang sunnatullahnya begitu, maka itu tidak syirik. Poinnya seperti itu. Maka pandai-pandailah kita menentukan jalan hidup kita supaya selamat dari perilaku kesyirikan. Karena Allah akan berlepas diri dari sesuatu yang kita yakini dapat memberi manfaat kepada kita, padahal dia tidak dicipta untuk itu. Dia tidak dicipta untuk itu. Kita takut kepada ular kobra, itu tidak termasuk kesyirikan, karena memang dia diciptakan, patoknya itu, bisanya itu berbahaya. Itu sunnatullah. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.